Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 2 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 15 dan ayat 18 sampai 19. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nabi Hosea tampil pada paruh kedua abad ke-8 sebelum Masehi ketika situasi Israel sedang kacau karena invasi Assyria. Kekacauan di Israel bukan hanya dalam kehidupan politik bangsa ini, tetapi juga dalam kehidupan keagamaannya, di mana terjadi penistaan terhadap Tuhan lewat penyembahan dewa Baal. Nabi Hosea tampil menggugat ketidaksetiaan Israel ini dengan mengibaratkannya sebagai perbuatan sundal. Tetapi pada saat yang sama, Hosea juga menampilkan kesetiaan Tuhan bagi umatnya Israel. Meskipun Israel telah tidak setia, seperti seorang istri yang berkhianat, tetapi Allah sendiri akan tetap setia dan menyelamatkan mereka sama seperti ketika Ia menyelamatkan umatnya dari Mesir. Bagi suami istri, amat sulitlah mempertahankan cinta yang telah dikhianati. Cinta mereka menjadi menyedihkan bagaikan kembang yang telah mengering dan sulit untuk hidup kembali. Tetapi kasih Tuhan tidaklah seperti itu. Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama, lewat mulut Hosea, Allah berjanji bahwa Ia akan membawa umatnya ke padang gurun dan menenangkan hatinya, sehingga mereka akan menjawab Tuhannya seperti ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Pada waktu itu, mereka akan berpaling dari Baal atau berhala dan kembali kepada Tuhan, sama seperti seorang sundal kembali kepada suaminya. Mereka akan menjadi istri Tuhan, menjadi yang terkasih dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Kasih Tuhan telah nyata bagi kita lewat Kristus yang wafat di salib. Kasih Kristus yang tidak pura-pura ini memberi kita harapan dan kekuatan untuk selalu datang kepada Tuhan dan meletakkan kepercayaan penuh kepadanya. Marilah kita menaruh kepercayaan penuh kepada kuat kuasa Tuhan yang mampu memurnikan hati kita dan menumbuhkan kasih dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana Ia dengan kuasa-Nya telah membangkitkan putri kepala rumah ibadat, demikian pun Ia akan membangkitkan dari kedosaan untuk hidup dalam kasih, asalkan kita sungguh beriman. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Semoga demikian. Amin.